Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Senang sekali bisa kembali melayani Anda. Siang hari ini saya akan khotbah tentang jangan menyerah kepada nasib. Katakan kanan kirimu, jangan menyerah kepada nasib. Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata gini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bayangkan gini, Yesus sudah menebus kita, dia mengorbankan dirinya, dia berjuang untuk kita supaya kita jangan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Kalau Yesus saja mau berjuang buat kita, kita juga harus berjuang untuk hidup kita sendiri. Katakan saya harus berjuang. Kita gak boleh nyerah. Kita harus punya semangat juang karena hidup ini layak diperjuangkan. Kalau Yesus sudah berjuang untuk kita dan memberikan hidup yang layak buat kita, memberikan jaminan hidup kekal, dia memberikan kasih karunia supaya Anda dan saya dibenarkan, hidup ini layak diperjuangkan. Katakan amin. Semangat juang adalah salah satu kunci yang sangat penting yang dimiliki semua orang untuk meraih kesuksesan. Orang yang gak kenal menyerah pasti punya kegigihan. Orang yang tidak kenal menyerah pasti punya spirit persisten, pantang mundur. Dia akan berpikir keras apa yang dia harus lakukan ketika dia terjepit. Ketika dalam keadaan terjepit gak punya pilihan. Saya percaya orang yang pantang menyerah akan berpikir terus bagaimana dia bisa tembus. Tapi sementara orang yang mudah menyerah akan pasrah dan mati. Banyak kali waktu orang tuh gagal, mereka nyerah. Waktu bangkrut, nyali mereka ciut. Ada orang-orang yang terlilit hutang, mereka depresi dan mau bunuh diri. Saya mau ingatkan, jangan mengambil keputusan yang salah untuk mengakhiri hidup Anda. Ada yang kirim DM ke saya di Instagram. Bu Heni, kalau saya mati bunuh diri, masuk surga nggak? Saya rasa itu pertanyaan konyol yang nggak perlu dijawab. Saya belum pernah mati, jadi saya tidak tahu jawabannya. Tapi yang saya tahu pasti, kalau Yesus saja mau mati buat kita supaya kita dibenarkan, kenapa kita harus menyerah sama hidup kita? Selama Anda tidak menyerah, Anda masih punya kesempatan untuk bangkit dan pulih. Katakan amin. Yang penting gak boleh nyerah. Waktu Anda justru terjepit, Anda gak lihat jalan keluar, adalah waktu yang tepat Anda berseru kepada Tuhan dan menyaksikan pertolongan Tuhan menjadi nyata dalam hidup Anda. Ketika kita gak punya pilihan apa-apa, ketika gak ada seorang pun yang bisa tolong kita, satu-satunya pengharapan kita cuma Tuhan. Saya kasih tahu, adalah kesempatan Anda mengalami mujizat, keajaiban, dan berjalan dalam kemustahilan. Katakan amin. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Katakan Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Dia adalah penolong kita dalam kesesakan. Jangan lari, hadapi masalahmu. Kita harus berani menghadapi semua tantangan. Kalau Anda punya hutang yang banyak, jangan kabur. Jangan lari. Hadapi. Anda harus hadapi orang yang Anda hutangi. Dan minta waktu untuk melunasi. Apa yang Anda harus lakukan? Banyak kali orang kalau banyak hutang gak bijaksana. Entah dia kabur, atau dia gak selesaikan. Atau malah dia pinjam hutang yang lebih besar lagi dari tempat lain. Kalau Anda tidak selesaikan masalahmu, Anda akan lakukan kesalahan yang sama, terus dan terus dan terus. Saya menyaksikan orang-orang yang punya kebiasaan hutang. Ketika dia pinjam uang bank, gadai rumah, usahanya bangkrut, pinjam bank lagi. Pinjam bank terus, sampai bank gak bisa pinjamin. Bank udah ambil rumahnya, keluarganya dikorbankan. Minta bantuan sana sini, sana sini. Orang yang gak pernah berubah, seumur hidupnya akan jadi masalah. Ketika Anda punya masalah seperti ini, beranilah hadapi itu. Kita harus berani menghadapi konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Katakan amin. Hadapi orang yang Anda hutangi. Pergi ke bank. Jelaskan keadaanmu. Usaha saya gak jalan. Modal yang dipinjamkan gak bisa kembali. Tapi beri saya waktu.
Kalau bank bisa bantu saya, untuk paling tidak, jangan dikenakan bunga lagi. Kalau enggak saya nggak bisa bayar gitu. Kecilkan cicilannya, saya akan berusaha kerja. Kita harus berusaha. Selama Anda tidak menyerah, masih ada peluang untuk bangkit lagi. Katakan amin. Kalau Anda tidak ngerti hukumnya, tanya temanmu yang lawyer. Saya yakin selama Anda punya koneksi yang baik, teman-teman yang baik, makanya carilah teman yang baik. Amin. Minta nasihat yang ngerti hukum. Bro, gue ada utang. Gue gak bisa bayar, gimana caranya? Kami sampai menyediakan konselor untuk menolong jemaat yang hutang gak bisa bayar supaya dibimbing. Dan saya dengar ada yang berhasil ditolong berkat bimbingan lawyer yang pengerja ICI. Bisa sampai jadi kecil sekali hutangnya. Jadi bunga-bunganya dihapus. Gimana caranya? Saya gak paham. Tapi yang saya tahu pasti gini. Kalau Anda gak lari, orang akan hargai. Kalau Anda kabur, Anda kemanapun gak akan tenang hidupmu. Saya kasih tahu. Anda pasti pilihannya cuma satu, pindah negara atau ganti wajah. Betul nggak? Daripada bunuh diri, hadapi. Bertanggung jawablah atas keputusan dan perbuatan kita. Kalau usaha kita bangkrut, nyalimu nggak boleh ciut. Orang gagal harus belajar. Supaya kita bangkit lagi. Orang yang sukses hari ini, mereka adalah orang-orang yang sudah melewati